Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita bahas mengenai am. Sekarang bahas mengenai khos, yang merupakan kebalikan dari am. Kemudian sekaligus takhsis. Al-Mabahath Ar-Rabi', pembahasan yang keempat, fil khas wa takhsis, dalam pembahasan khas dan takhsis. Fihi masail. Al-masalatul ula fi hadima, dalam pengertian khas dan takhsis. Al-khas adalah ma la yatanawalu daf'ah syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Wa dakhala fihi ma la yatanawalu syai'aini nahwu rajulin wa ma yatanawalu syai'aini faqat nahwu rajulaini wa ma yatanawalu aktsara ma'al hasr nahwu thalathati rijal. Khas adalah lafaz yang tidak mencakup dua perkara lebih dalam sekali ucapan. Lafaz yang dalam sekali ucapan tidak mencakup dua perkara seterusnya. Contohnya lafaz rajulun, satu laki-laki, tidak bisa memasukkan dua laki-laki. Atau hanya mencakup dua, contohnya rajulaini, imra'ataini, kitabaini, dua kitab. Atau lebih dari satu dan dua tetapi terbatas, contohnya rijalun atau salah satu rijalin, tiga laki-laki. Di khas itu enggak mesti bermakna sedikit, kadang banyak tetapi terbatas. Lah ini perbedaan khas dengan am. Makanya dalam redaksi lainnya ada tambahan bal yatanawalu syai'an mahsuran. Lafaz yang khas hanya mencakup sesuatu yang terbatas. Imma wahidan, ada kalanya satu atau dua atau tiga atau lebih, 10, 20 tapi terbatas. Ini yang membedakan antara am dan khos. Jika am kemarin sesuatu yang tidak terbatas, seluruh laki-laki, seluruh wanita, ini masuk dalam am. Kemudian takhsis. Apa itu takhsis? Takhsis adalah ikhraju ba'di ma kana dakhilan ma'al umum, mengeluarkan sebagian sesuatu yang tercakup dalam lafaz yang umum. Di takhsis itu ya mirip pengecualian. Ini pengkhususan, pengecualian, atau mengeluarkan sebagian cakupannya lafaz yang umum. Contohnya apa? Banyak contohnya ya. Baik dalam Al-Quran, hadis, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya umpama Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, bagi Allah, 'alan nasi, wajib dikerjakan oleh manusia, hajjul bait, berangkat haji ke Baitullah. Tentu saja an-nas di sini yang merupakan lafaz umum, yang dimaksud tidak semuanya. Ada yang dikecualikan, ada yang dikeluarkan. Itu siapa? Orang-orang gila, anak-anak kecil, mestinya kan enggak masuk. Termasuk dalam Al-Quran banyak ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, itu kan lafaz umum, seluruh manusia masuk. Tapi apakah yang dikehendaki itu seluruh manusia? Kan tidak. Hanya yang bisa dikhitabi saja, yaitu mukallaf, orang baligh dan
ngakil, orang nggak berakal nggak masuk. Paham ya? Dalam hadis juga banyak, termasuk yang sering kita dengar kullu bid'atin dhalalah. Lafaz yang dimasukin kul itu kan umum. Ya memang umum. Seluruh bid'ah. Tapi yang dikendaki apakah semuanya? Tidak, tentu ada yang dikeluarkan. Karena ada bid'ah-bid'ah yang tidak sampai diklaim atau dipredikati sesat. Sebagaimana Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Berarti ada bid'ah-bid'ah yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari juga banyak begitu itu. Umpama seluruh santri Al-Fatah untuk memakai seragam Prusia. Ini kan umum, seluruh santri Al-Fatah masuk di sini. Tapi apakah tidak ada pengecualian di situ? Ada. Ya kecuali yang sakit ya, yang hirosah atau yang bertugas lainnya. Nah, ini jenenge tahsis, mengeluarkan cakupan lafaz yang umum. Mafhum ya? Lah, tahsis itu ada dua macam. Ada tahsis yang muttasil, ada yang munfasil. Yang muttasil itu maksudnya apa? Tidak berdiri sendiri, langsung. Mama begini, seluruh santri Al-Fatah masuk kelas dengan menggunakan seragam, kecuali yang hirosah. Lah, ini jenenge mukhassis sing muttasil. Langsung ada aturan umum terus langsung disebutkan taksisnya, pengecualiannya. Nah, ada yang munfasil. Umpama seluruh santri Al-Fatah untuk membawa seragam Prusia. Padahal kita tahu pas hari itu anak-anak daurah atau ustadz-ustadz juga tidak Prusia. Tapi sudah otomatis tertaksis. Mungkin dengan aturan-aturan yang biasa diketahui. Paham ya? Lah, tahsis ini bahkan kata ulama, menurut jumhur ulama, inna kulla amin yahtamilu tahsis hatta inna sya'a bainal ulama ma min amin illa wa takhussa minhul ba'd. Ai fa tahsis syai'un katsirun fil 'am bi ma'na annahu la yakhluhu illa qalila. Bahkan tahsis hampir seluruhnya menyasar ke lafaz-lafaz am. Artinya apa? Hampir seluruh lafaz am itu mesti kena tahsis, ada tahsisnya. Seluruh lafaz am semuanya punya kemungkinan untuk tertahsis, punya potensi untuk tertahsis, sehingga sangat populer di antara para ulama ada ungkapan ma min amin illa khussa minhu ba'd. Tidak ada lafaz am kecuali mesti tertahsis. Hampir kabeh perkara am ini mesti eneng tahsis. Nah, dulu ada yang tanya ke Kiai Uzairon, "Lah terus bagaimana dengan kuluman alaiha fan?" Seluruh makhluk mesti akan sirna. Itu ada tahsisnya enggak? Kata Kiai, ada di Al-Qur'an, wildanu mukhalladun. Pemuda-pemuda surgawi kekal di neraka, kekal di surga. Artinya kabeh mesti eneng tahsis. Kemudian wattafaqul ulama ala jawazi tahsisil amni ta'liqnya bidalil bisarfi an umumi la irad ba'd al-afrad allati yatanawaluha walakinnahum ikhtalafu fad-dalil as-sarif laula 'anil umum hal yushratu ay yakuna muqarinan lil 'am wa mustaqilan jumlati aula fa madhhabu jumhur ulama la yushratu ay yakuna muqarinan wa amal ahnaf yushratu ay yakuna mustaqilan aw muqarinan amma ghairu mustaqilan li jumlatil 'am kal istithna fa yusamma qasran la tahsisan wa amma ghairul muqarin fa yuma nashan dhimniyan. Nah, para ulama itu ittifaq bersepakat bahwa lafaz yang am semuanya boleh kena tahsis. Tentu saja dengan mendatangkan dalil. Kowe ngomong lafaz ini ada tahsisnya, mana dalilnya? Harus ada dalilnya. Anda mengatakan peraturan ini khusus kelas 1 sampai 5, daurah tidak masuk, ustadz tidak masuk, apa argumentasinya? Harus ada argumentasinya. Ini sepakat ulama. Nah, yang menjadi perdebatan, menjadi perbedaan antara ulama, apakah dalil yang digunakan untuk mentahsis tadi disyaratkan berbarengan dan menyendiri dari redaksi atau tidak? Jadi harus bareng atau tidak? Nah, ini ada khilafiyah. Jumhur ulama mengatakan
tidak disyaratkan harus bareng. Tidak disyaratkan harus bareng. Nih. Tapi sebagian ulama enggak, ada mengatakan kudu bareng. Nek gak bareng, jadi ini sebagian ulama Ahnaf itu namanya bukan tahsis tapi nasakh. Nek gak bareng kuwi jenenge nasakh. Mama begini. Contohnya kullu bid'atin dhalalah. Itu kan enggak ada bareng illa bid'atun hasanatun kan enggak ada. Tahsisnya enggak bareng. Nah, kalau menurut ulama Ahnaf namanya bukan tahsis tapi nasakh dimni. Nasakh yang implisit. Nah, secara tidak langsung hadis niqatul bid'ah itu mentahsis kayak begitu itu. Tapi jumhur ulama enggak. Tetap dinamakan tahsis bukan nasakh. Adapun tahsis dan nasakh itu tentu dua perkara yang berbeda. Nanti akan kita bahas di pembahasan nasakh ya. Kan kita bahas di pembahasan nasakh. Ini ada di takleknya. Al-farqu baina takhsis wa baina nasakh. Perbedaan antara tahsis dan nasakh. Di situ ada 5 perbedaan yang diambil dari kitab Bahrul Muhit. Akan kita bahas di babnya. Ini mafhum ya. Khas itu apa? Kebalikan dari am. Lafaz yang mencakup perkara yang terbatas. 1, 2, 3, 4, 5, 10 tapi terbatas. Tahsis mengeluarkan cakupannya am. Bahasa namanya pengecualian. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang al-masalah tsaniyah fi aqsam mukhassis. Macam-macamnya mukhassis. Mukhassis ada 2, muttasil dan munfasil. Mukhassis muttasil atau yang dinamakan juga dengan mukhassis ghairul mustaqil. Ini nama lainnya. Mukhassis muttasil itu mukhassis ghairul mustaqil. Kalau yang munfasil berarti mukhassis mustaqil. Mukhassis muttasil adalah alladzi la yastaqillu bi nafsihi, yang tidak berdiri sendiri, tidak mandiri. Artinya maknanya berkaitan erat dengan lafaz sebelumnya. Atau definisi lainnya yaitu allati tattasilu bil am lafdhun. Mukhassis yang sambung dengan lafaz yang am secara lafaz. Ini sebetulnya lebih enak. Mukhassis muttasil itu apa? Mukhassis sing sembung secara lafaz dengan lafaz yang am. Jadi lafaz am kemudian langsung ada tahsis di situ itu. Sebaliknya yang mukhassis munfasil berarti secara lafaz tidak sambung. Di antara contoh mukhassis muttasil adalah istisna yang muttasil. Istisna sendiri ada 2. Ada istisna muttasil, ada istisna ghairu muttasil. Istisna muttasil itu apa? Innahu qaulun itu siyaghin mahsusatin ay adawatul istitsna masurah dalun ala anna al-madhkura bih lam yurad bil qaulil awwal ay ala anna ma dzikra ba'daha biwasitati la yakun muradan min aqwalil mutaqaddimah. Istitsna muttasil itu lafaz-lafaz yang memiliki perangkat istisna yang menunjukkan bahwa yang disebutkan tidak dikehendaki oleh perkataan pertama.
Rotok mulak ya. Rotok mulak ya. Pakai anu saja, pakai definisi bebas saja. Mukhasis mutasil intinya mukhasisnya ada di lafadznya, tersebutkan di lafadz secara langsung. Secara langsung. Adapun istisna mutasil juga sama. Istisna yang tidak dipisah oleh kalimat yang lain. Pengecualinya itu langsung. Umpama semua santri masuk kelas jam 7 kecuali daurah. Iki jenenge istisna mutasil. Mafhum ya? Dan juga termasuk mukhasis muttasil. Contohnya firman Allah wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insan di sini kan umum, seluruh manusia, termasuk lafdzul am atau redaksi am. Lah, keumuman manusia dalam kerugian ini tertaksis dengan kalimat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang iman, amal soleh, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, tidak termasuk manusia yang rugi. Lah berarti keumuman insan di sini dibatasi atau ditaksis dengan lafaz illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lah taksis di sini menggunakan istisna. Istisnae illal ladzina amanu. Jadi Imam Ghazali mau piye istisna mutasil itu? Perangkat illah, istisna menggunakan perangkat illah yang menjadikan lafaz alladzina amanu wa 'amilus shalihat tidak digendaki dengan innal insana lafi khusr. Paham? Jadi illal ladzina amanu shalihat tidak digendaki dalam innal insana lafi khusr. Nah, syarat-syarat istisna yang bisa dijadikan sebagai taksis. Yang pertama, al-ittisal bil mustasna minhu. Sambung dengan yang dikecualikan. Wa yulhaqu bima huwa fi hukmil ittisal. Dan termasuk yang dianggap ittisal adalah redaksi yang secara tidak langsung dihukum ittisal. Artinya ittisal di sini ada dua, ada ittisal hakiki, ada ittisal hukmi. Maksudnya ittisal hakiki kalau memang secara lafaz itu nampak, kalau itu sambung. Contohnya jaa ahlu qaryati Temboro illa fusaquhum, ngomong gitu. Kecuali si nakal-nakal. Teko penduduk Temboro kecuali senakal nakal. Ini ittisal hakiki. Ada ittisal sing hukmi. Yaitu keterputusan yang dianggap masih nyambung. Seperti keterputusan yang tidak bisa ditolak. Batuk, bersin. Mama saya bilang ini, la ilaha illallah. Ini infisal, tapi infisal yang dimaklumi. Infisal yang dianggap ittisal. Atau istilahnya ittisal hukmi. Di ayat baru diudrin. Ittisal yang diputus oleh udzur seperti bersin, batuk dan lain sebagainya. Yang kedua, istisna yang termasuk muntakhsis, yang dianggap mukhasis adalah istisna ghaira mustaghrib, yang tidak menghabiskan. Karena istisna yang menghabiskan iki batil, main-main. Mama lahu indi alfun ila alfan. Aku duwe 1000 kecuali 1000. Iya maksudnya. Berarti 0 kami apa-apa. Mama seluruh anak kelas 5 wajib masuk kelas kecuali kelas 5. Ini jenenge istisna sing mustaghrib. Dan ini batil. Hanya main-main saja berarti. Kita tidak termasuk yang muntakhsis. Yang ketiga, ayyaliyal kalam bila atifin.
Wa ila kana lahwan. Kalamnya diiringi tidak menggunakan huruf athof. Nek diiringi karo huruf athof dianggap sama main muspro, maka tidak bisa mentahsis. Contoh, indi lahu khamsu darahim wa illa dirhaman. Jadi dikai waw wa illa dirhaman. Ini maknanya dari muspro. Saya punya 5 dirham dan kecuali 1 dirham. Apa maksudnya? Dan kecuali. Nek aku duwe 5 dirham kecuali 1 dirham, berarti 4 dirham. Tapi dari kayak atif, kayak huruf athof, aku duwe 5 dirham dan kecuali 1 dirham. Ini kan tidak nyambung, sehingga dianggap lahu. Betul. Ini ada tambahan al-istisna minal itsbat wan nafyi. Al-istisna minal itsbat nafyun wal istisna minan nafyi itsbatun. Istisna itu kalau dari kalam yang positif berarti menafikan. Sebaliknya kalau istisna dari kalam negatif berarti itu menetapkan. Contoh istisna yang sebelumnya isbat, bahwa seluruh orang kampung Temboro adalah sholat berjamaah kecuali yang sakit. Berarti istisna di sini dari susunan yang musbat, yang positif, orang Temboro. Berarti yang sakit ini menafikan yang sholat berjamaah. Nah, ada Al-Quran diantaranya wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Istisna illa alladziina amanu sebelumnya adalah kalam isbat, berarti ini menafikan. Yang tidak rugi adalah orang-orang yang beramal soleh dan lain sebagainya. Nah, contoh dari nafi umpama orang Temboro tidak suka bangkong, tidak suka bangkong kecuali anak kecil, Nah, ini kan sebelumnya menafikan. Berarti yang kedua ini adalah menetapkan bahwa anak kecil di Temboro itu bangkong. Contohnya la ilaha illallah. Illa di sini jatuh setelah nafi. Berarti menetapkan bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Oke. Ringkese khusus mutasil itu lafaz umum yang ditaksis secara langsung dengan lafaz setelahnya. Kalau mukhasis munfasil tidak ditaksis secara langsung. Nah, kalau tidak langsung taksisnya dengan apa? Ya dengan ayat di tempat yang lain, atau dengan riwayat hadis, atau dengan akal, atau dengan adat. Itu taksis bil akal nanti juga akan dibahas. Ini taksisnya kelawan akal, kayak ayat yang menceritakan itu loh, angin yang menghancurkan apa? Nah, kaum Ad, udamiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Apakah bulan bintang hancur? Kan enggak. Nah, berarti kan yang dimaksud hancur itu sebagian perkara. Terus burung Bilqis, burung ababil. Burung hudhud ketika komentari Ratu Balqis, Fa'udiyat min kulli syai' wa laha arsyun 'azim. Balqis diberi segala sesuatu. Tentu saja di sini kan lafaz umum. Tentunya yang dikehendaki kan enggak semuanya. Masa bulan, bintang, matahari kabeh punya Bilqis kan enggak. Yang dimaksud apa? Sebagian. Lah taksis di sini kok bisa kita artikan sebagian, karena secara akal tidak mungkin
Balkis memiliki seluruh dunia, seluruh alam semesta.